Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 454 Chu Feng yang marah. Kau ingin mati. Melihat kejadian itu, Chu Feng langsung murka seperti guntur. Lapisan niat membunuh muncul di matanya. Raut wajahnya yang cemberut sama menyeramkannya dengan monster. Namun, itu sia-sia karena seberapa keras pun ia berjuang, ia tetap tidak dapat melepaskan diri dari tekanan yang membelenggunya. Ia hanya dapat menyaksikan wanitanya sendiri ditampar dan tidak dapat berbuat apa-apa. Gas berwarna hitam mulai menguasai mata Chu Feng sedikit demi sedikit. Itu adalah niat membunuh. Niat membunuh yang sangat kuat. Chu Feng tidak pernah memiliki niat membunuh yang mengerikan seperti itu sebelumnya. Namun, itu sia-sia karena leluhur lembah Dewa Pedang itu bertindak seolah-olah dia sama sekali tidak merasakan niat membunuh Chu Feng. Senyum di wajahnya semakin lebar, dan saat dia berbicara, lengannya bergetar, menusukkan bilah cahaya di tangannya ke wajah Ziling. Asteris ledakan. Namun, pada saat itu, aura kekerasan tiba-tiba meledak keluar dari tubuh Chu Feng. Kekuatannya sangat kuat, dan leluhur lembah Dewa Pedang serta kepala lembah Dewa Pedang tidak dapat menahannya saat mereka berteriak kesakitan dan terlempar beberapa ribu meter jauhnya. Apa yang sedang terjadi? Si bocah nakal ini, ada apa dengannya? Kekuatan dahsyat itu menyebabkan leluhur tua lembah Dewa Pedang berputar beberapa kali di udara, lalu ketika dia mengalihkan pandangannya kembali ke Chu Feng, wajahnya langsung berubah drastis karena dia dengan heran menemukan bahwa saat ini, mata Chu Feng menjadi hitam. Mata hitam itu sangat menakutkan. Seperti mata binatang buas, mata itu berkedip-kedip dengan nafsu haus darah yang mengerikan. Itu bahkan bukan mata manusia. Itu lebih seperti mata iblis. Dan pada saat yang sama tatapan mata Chu Feng berubah, dua jenis petir bahkan melilit Chu Feng. Mereka adalah petir berwarna biru dan petir berwarna emas. Kedua petir itu saling terkait dan terus mengeluarkan suara berderak dan tanpa henti menciptakan dua jenis percikan yang berbeda. Kelihatannya sederhana, tetapi pada kenyataannya, itu memancarkan aura yang sangat mengerikan. Seolah-olah kedua petir itu bukanlah petir melainkan dua binatang purba besar yang mengerikan dan mengandung kekuatan dahsyat yang dapat menghancurkan dunia. Asteris ledakan. Tepat pada saat itu, sebuah ledakan tiba-tiba terdengar dari atas langit dan tak lama kemudian, awan hitam pekat tak berujung muncul. Awan hitam muncul di udara saat mereka bergulung. Hampir dalam sekejap, mereka menutupi seluruh lembah Dewa Pedang dan mereka bahkan terus meluas, menyelimuti seluruh daratan di tempat itu. Ya Tuhan, apa ini? Apa yang terjadi? Awalnya hari itu cerah sejauh 10.000 mil dengan matahari terbenam di sebelah barat, tetapi awan hitam tiba-tiba muncul, menyebabkan wilayah itu diselimuti kegelapan. Jika seseorang mengulurkan tangan, mereka tidak akan dapat melihat jari-jari mereka. Mereka tidak akan dapat melihat apapun. Satu-satunya yang dapat terlihat hanyalah dua kilatan petir yang tak henti-hentinya saling terkait di langit dan meraung keluar, dan dengan penerangan kilatan petir tersebut, orang-orang dapat melihat bahwa ekspresi Chu Feng sangat menyeramkan. Dia tidak lagi tampak seperti manusia, atau monster. Itu tidak dapat dijelaskan, tetapi sangat mengerikan. Dengan sekali pandang, seseorang akan ketakutan dan berkeringat dingin. Mengapa kau menyakitinya? Bagaimana mungkin kau berani menyakitinya? Akhirnya, Chu Feng berbicara. Suaranya tampak tenang, tetapi mengandung nafsu darah yang tak terbatas. Itu sama sekali bukan suara manusia, tetapi lebih seperti suara iblis yang menakutkan. Suaranya sangat mengerikan. Mereka yang mendengarnya tidak dapat menahan diri untuk tidak gemetar, apalagi leluhur tua lembah Dewa Pedang yang menjadi sasaran suara itu. Apa kau? Monster macam apa kau ini? Leluhur tua lembah Dewa Pedang bertanya dengan keras. Dia berusaha sekuat tenaga untuk tetap tenang. Lagi pula, dia memiliki kultivasi tingkat 7 alam surga saat ini, jadi dia tidak merasa bahwa Chu Feng, yang hanya berada di tingkat 1 alam surga, akan bisa mendapatkan keuntungan apapun dari tangannya. Meskipun saat ini, langit ditutupi oleh awan hitam dan menyelimuti seluruh area itu, meskipun aura yang sangat mengerikan terpancar dari tubuh Chu Feng dan semakin kuat, dia masih tidak mau percaya. Dia tidak mau percaya bahwa dia akan kalah dari bocah nakal seperti Chu Feng. Jadi, dia meraung dengan marah, dan tanpa terkendali meledakkan auranya dari alam surga tingkat 7. Dia memutar semua kekuatan surga di tubuhnya dan menggunakan keterampilan bela diri peringkat 7. Asteris ledakan gemuruh. Saat serangan itu keluar, bahkan udara bergetar. Semua orang dapat melihat pedang cahaya besar yang dipadatkan oleh kekuatan surga muncul di udara. Pedang besar itu panjangnya beberapa ratus meter. Pedang itu bahkan lebih besar dari alun-alun kecil. Bagian terpenting adalah kekuatan yang dikandungnya. Pedang itu sangat mengerikan. Kekuatan yang dilepaskan pedang besar itu membuat hampir semua orang di tempat kejadian merasa takut dan menjadi pucat. Ini adalah keterampilan unik lembah Dewa Pedang, pedang pertempuran surga.
Meskipun ini adalah keterampilan bela diri tingkat 7, keterampilan ini jauh mendekati keterampilan bela diri tingkat 8. Keterampilan ini diciptakan oleh Dewa Pedang, Murong Feng. Saat ini, benda ini sedang digunakan oleh leluhur tua lembah Dewa Pedang dengan aura alam surga tingkat ke-7. Ini mungkin benar-benar mengguncang dunia. Kuat. Keterampilan bela diri ini benar-benar terlalu kuat. Saat ini, benda ini berada di udara, tetapi jika jatuh ke tanah, aku yakin kita semua akan terluka olehnya dan lembah Dewa Pedang ini bahkan bisa hancur. Seorang ahli di alam surga tingkat ke-7 benar-benar terlalu menakutkan. Melihat pedang cahaya raksasa di udara, semua orang tak kuasa menahan napas panjang. Beberapa orang bahkan mulai melarikan diri ke kejauhan karena mereka sangat takut terluka oleh kekuatan yang dilepaskan oleh pedang cahaya raksasa itu karena mereka merasa pedang cahaya itu bahkan dapat menghancurkan lembah Dewa Pedang yang luas. Asteris boom tiba-tiba, terdengar ledakan lagi. Pedang cahaya itu bergerak, dan dengan kecepatan seperti cahaya serta kekuatan yang tak terkalahkan, pedang itu terbang ke arah Chu Feng. Pada saat itu, bahkan wajah Ziling dan Zhang Tianyi pun berubah karena kekuatan yang terkandung dalam pedang cahaya itu niscaya mampu menyebabkan mereka lenyap bagaikan asap yang menyebar tanpa meninggalkan sedikit pun jejak. Asteris biceps namun, ketika pedang cahaya itu berada 1000 meter jauhnya dari Chu Feng, salah satu dari dua petir yang mengelilingi tubuh Chu Feng tiba-tiba meledak. Itu adalah kilat emas. Yang awalnya menyilaukan, menjadi lebih indah saat terbang di udara seperti naga yang berenang. Namun, di balik punggungnya yang indah itu terdapat kekuatan yang mengerikan karena retakan muncul di area yang dilewatinya. Bahkan udara tidak mampu menahan kekuatannya dan hancur dengan paksa. Asteris bang akhirnya, petir dan pedang cahaya itu bertemu dan saat mereka bersentuhan, pedang cahaya itu hancur berkeping-keping. Pedang itu berubah menjadi hujan cahaya, jatuh, dan menerangi langit yang gelap gulita. Ah! Pada saat yang sama, kepala lembah Dewa Pedang juga berteriak kesakitan. Tak lama kemudian, seteguk darah menyembur keluar dan berceceran di pakaiannya. Itu karena pedang cahaya adalah serangan dengan kekuatan penuhnya. Saat dia menggunakan serangan itu, dia ditakdirkan untuk menderita luka parah. Namun dia tidak bisa berbuat apa-apa karena serangannya tidak memberikan efek sedikit pun dan malah melukai dirinya sendiri. Bagaimana ini mungkin? Mungkinkah dia benar-benar bukan manusia? Setelah melihat ayahnya sendiri menerima luka parah, auranya mulai menurun dengan cepat dan kembali ke alam surga tingkat 6 dalam sekejap, kepala lembah Dewa Pedang benar-benar ketakutan. Karena, dia merasa tidak punya harapan lagi. Chu Feng terlalu menakutkan. Sepanjang hidupnya, dia belum pernah melihat makhluk yang begitu menakutkan. Begitu menakutkannya hingga membuatnya putus asa, seolah tidak ada yang bisa menahannya. Pada saat itu, hampir semua orang memikirkan satu hal di lubuk hati mereka. Apakah Chu Feng benar-benar seorang manusia?